Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Aku harap kalian semua sehat. Selamat siang semuanya. Ya. Untuk kamu di sini, temanya kali ini adalah suasana hati doi saat ini. Jadi suasana hatinya saat ini. Aku akan melihat untuk suasana hatinya dan feelingnya kepada kamu. Kita in general aja, santai. Nggak usah dibawa beban. Ini sifatnya fun reading ya. Jadi nggak boleh baper, nggak boleh berpikir yang negatif-negatif gitu. Apapun jelek, apapun enggak, itu pokoknya ya pasti ada solusinya. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai ya. Di sini aku akan ambil suasana hatinya saat ini. Suasana hatinya saat ini. Suasana hatinya saat ini. Kita ambil di sini ada Six of Wands. Energi dia di sini ya, kalau aku bilang energi dia adalah energi untuk sukses, energi untuk maju, energi yang bisa dibilang kalau untuk Six of Wands itu nggak mau menunda-nunda lagi, ya, nggak mau menunda-nunda lagi. Inginnya adalah aku terus maju untuk mencapai sebuah ambisi atau impian, gitu. Aku ngelihatnya ya. Kita lihat lagi di sini. Jadi ini adalah kartu penandanya ya, teman-teman. Kita lihat energinya. Oke. Ada kartu Four of Discs. Four of Discs itu menandakan ini relate ya. Dia ingin maju dikarenakan untuk stabil keuangan, gitu. Stabil keuangan, dia tuh bekerja. Jadi dia takut lost money, dia takut melakukan sesuatu hal yang bodoh. Mungkin dia bisa pengiritan abis-abisan ini. Ya, sedang irit abis-abisan, sedang menahan diri, sedang nggak mau beli yang macam-macam, sedang nggak mau melakukan belanja macam-macam, atau nggak keluar kemana-mana. Stabil, stay, gitu. Tuh, tidak melakukan apa-apa. Sedang berpikir jernih ya, sedang tidak mau melakukan apapun, sedang tidak mau dipaksa untuk apapun. Nah, ini jadi ini 3 kartu utama di mana indikatornya dia tuh mau sukses ya. Jadi untuk mencapai kesuksesan, dia tuh lagi pasif ya, energinya tuh lagi stay, lagi secara komunikasi juga mungkin dia nggak mau terlalu banyak bicara, karena dia memikirkan gimana aku menghasilkan uang setiap hari, gimana aku hidup nih besok dengan uang yang aku punya sekarang pas-pasan. Bisa jadi kayak gitu ya, uangnya pas-pasan, sedang nggak mau terlalu royal, sedang ingin menyendiri, karena kalau misalnya ketemu sama kamu ongkos lagi, banyak biaya lagi, kayak gitu. The Hierophant. Orang ini ya, itu sedang membutuhkan sebuah petunjuk, atau lebih seperti kayak kembali ke habitat kuno, atau sedang pasif, sedang tidak bergairah untuk melakukan hal-hal bodoh. The Hierophant itu dia kayak mendapatkan sebuah ilham atau pencerahan bahwa gue tuh harus begini, gitu loh. Gue harus kembali ke natural gue seperti apa. Kalau memang dasarnya gue pelit, ya gue pelit, nggak akan jadi royal, gitu. Contoh nih, gue hemat, gue menjadi diri gue yang sesungguhnya nih, the real me. Misalnya kalau kemarin gue bisa ngebuat orang itu banyak ketawa ya, sekarang gue nggak mau, gitu. Gue bukan tipe orang yang bising gitu. Misalnya aku pengen kembali ke habitatku yang suka keheningan. Aku nggak mau ada siapa-siapa, aku butuh privacy. Aku lebih seneng kalau orang itu nyari aku, orang itu nanya hal penting ke aku dijadikan acuan mereka. Ya, contoh-contohnya kayak gitulah. Mengilhami, atau dia pengen menjadi seseorang yang kedepannya tuh nanti akan menjadi seorang yang inspiratif, gitu. Ya, jadi pikirannya tua nih. Lagi muncul jiwa-jiwa tuanya dia.
ada kartu The Star. Kartu The Star itu merupakan doa atau harapan ya, pembersihan diri, healing, menyendiri. Nah, ini dari kelima kartu yang aku buka, itu related banget ya teman-teman. Seseorang yang ingin untuk tidak mau terlalu spoke up, tidak mau terlalu banyak bicara, tidak mau terlalu banyak tampil saat ini, pengen fokus untuk keuangan, stabilitas hidup. Bahkan ya dia tuh punya harapan tuh tinggi, setinggi langit gitu ya, cita-cita, harapan, hope itu setinggi langit gitu. Tapi ya prosesnya harus begini. Prosesnya dia harus merasakan sendiri dulu nih efek dari mungkin sakit ya, efek dari apa yang bisa aku bilang, kesendirian, pengen namanya di apa ya teman-teman, ingin namanya kayak di respect, dihargain, atau lebih pengen wibawanya tuh keluar gitu. Jadi dia nggak mau sembarangan bicara, mengontrol ya. Nah ini energi tengahnya aja, ini nggak pengen ngelakuin apa-apa, tidak mau berbuat sesuatu yang apa-apa. Ya aku pengen ini, pengen stabil, jadi pengen menjalani sesuatu yang bisa aku kerjakan, dan ini santai sifatnya gitu ya. Ini lebih seperti kayak orang yang menarik diri, tetapi di sini ada ambisi untuk sukses, gitu loh. Bottom of deck-nya kita punya The Hermit. Ya udah, ini pas gitu ya. The Hermit itu menunjukkan adalah mawas diri, mencari sebuah pencerahan, mencari sebuah petunjuk ya. Dimana untuk mendapatkan pencerahan itu harus dari dalam diri sendiri. Jadi banyak introspeksi dia. Ya, kamu akan melihat seseorang yang berubah banget, akan jadi kalau dia udah diem lebih diem, kalau dia tadinya cerewet akan menarik diri, begitu intinya ya. Ini berlaku sebetulnya general ya, nggak cuma untuk pasangan kamu aja, tapi untuk semua yang ada di sekitar kamu yang kamu kasihi gitu. Kita ngeliat di sini ada lagi dari Leo, kemudian ada dari Capricorn, dari Libra ya, Taurus, Virgo, Aquarius gitu. Jadi lebih kayak orang yang apa ya, berjalan sesuai dengan petunjuk, gitu loh. Nggak mau yang neko-neko dulu, sangat berhati-hati dalam bersikap. Dia nggak mau salah ngomong, dia nggak mau terlalu diganggu ya. Dari segi privasi dia akan bilang tidak dalam hal apapun. Orang ini nggak bisa kamu janjiin apa, nggak bisa kamu ajak buat janji ya saat ini. Jadi sibuk, nggak punya waktu, kita nggak janji ya, kayak gitu ya. Kita lihat lagi energinya dia di sini lebih dalam, karena kita harus tahu ya moodnya orang itu kan berbeda-beda. Jadi ini aku akan membacakan moodnya dia gitu, moodnya orang yang kamu sayang, siapapun itu yang menurut kamu penting di hidup kamu. Energinya masuknya seperti ini, jadi ya kamu harus maklum. Kita lihat lagi energinya ya. Ada energi The Star. Energi The Star ini keluar ya, ada 2. Ini lebih seperti kayak harapan. Sebetulnya orang ini tuh punya harapan yang besar, punya harapan akan cita-cita, adanya pencerahan, adanya kayak spiritual guidance. Aku lihatnya lebih ke healing, karena banyak rasa sakit, banyak rasa duka yang sebetulnya orang lain tuh nggak tahu, cuman dia ngerasain. Kayak aku tuh butuh waktu untuk menyendiri, untuk lebih mengerti bahwa hidup aku tuh nggak baik-baik aja, dan aku tuh lagi butuh sembuh. Aku butuh untuk terafirmasi sama semesta gitu.
aku lebih mau mendengarkan kemana badanku pengen, ya. Aku nggak mau banyak tekanan kayak gitu. Jadi lebih healing tuh kan butuh waktu yang lumayan panjang, ya. Di sini ada kartu house. Bisa jadi ini banyak sekali kayak masalah-masalah atau apapun yang ada di rumah, seperti itu. Tuh kan, aku melihatnya ini masalah rumah tangga mungkin. Aku melihat ada sesuatu yang stuck, sesuatu yang tidak baik, memperlakukan dia tidak baik di keluarganya, atau mungkin ada faktor perselingkuhan, bisa jadi ya, faktor orang ketiga, faktor yang sebetulnya snake itu bisa diindikasikan bukan hanya orang ketiga, tetapi mungkin di dalam keluarganya dia merasa kayak dimanfaatkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bisa dengan pasangannya dicurangi, merasa kayak diambil energinya, bisa kayak gitu. Jadi membuat dia tuh kayak patah semangat, ya, patah semangat, putus harapan, kayak gitu. Nah, kedepannya seperti apa? Ya, dia merasa begini teman-teman. Penyebab dia stuck, ini ada kartu The Hierophant ya, intinya kayak tidak bergerak atau stuck gitu. Sesuatu yang stuck di sini itu diakibatkan dari lingkungan, kondisi yang membuat dia itu jadi stuck, jadi nggak ada kemajuan. Itu yang dia pikir selama ini, karena terlalu banyak terlalu banyak orang-orang yang mungkin menyuruh atau menuntut dia dalam berbagai banyak hal yang dia tidak bisa kerjakan, sehingga energinya ini lama. Dan ya, orang ini itu tidak memperlakukan dia dengan baik, karena snake ini sebetulnya energi yang sudah lama, ya, energi lama, traumatik yang mencengkram sampai orang itu nggak bisa nafas, mungkin dia nggak bisa ada space lagi di sini, yang mengakibatkan penyebab dia gagal, menyebab dia stuck adalah dari lingkungan yang tidak baik, ya. Lingkungan yang menurut dia itu energinya terlalu negatif. Aku lihatnya seperti itu. Maka di sini ingin ada namanya sebuah perubahan, ya. Dia pindah. Ada beberapa di sini yang pergi dari rumah, ya. Ada yang pindah, nggak mau stay, gitu. Ada yang pergi. Jadi ini adalah masalah dia. Dia merasa kayak sekarang ini aku sendirian, ya. Energi stuck di sini, energi move, energi berpindah. Energi kalau orang tuh pindah rumah, pindah pekerjaan, atau pindah apapun yang dianggap di sini sudah terlalu racun, udah terlalu toksik buat dia, gitu, ya. Kamu harus mengetahui bahwa setiap orang tuh punya daya tahan dan daya menangkal emosi yang berbeda-beda. Kalau di sini aku bilang ini sudah kadung ruwet, ya, masalahnya sudah kadung ruwet, sudah susah untuk bukan susah untuk disembuhkan, masih bisa disembuhkan, atau bahkan dia nggak bisa sembuh sama sekali karena udah depresi, gitu. Jadi ya, untuk orang yang kamu sayang, untuk orang yang kamu cintai, marilah banyak-banyak kita berdoa supaya dia bisa lepas dari dark shadow, ya. Bottom of deck-nya ada the woman, ada dog, ada the tower. Ini adalah seseorang yang sebenarnya ingin memutuskan sebuah hubungan dari manapun, gitu loh. Karena dia merasa sesak, dia merasa sakit, dia pengen melepaskan sesuatu yang mengakar, yang mengekang, gitu. Jadi ini energinya biasanya divine feminin, ya. Bisa dia wanita atau memang dia divine-nya feminin, ya. Seperti dari bintang-bintang atau zodiak, Scorpio, Pisces, Cancer, kemudian Taurus, Virgo, dan Capricorn, ya. Ini kenceng kalau misalnya kamu punya pasangan atau orang yang kamu cinta dengan energi seperti itu. Dia ini adalah orang yang baik sebetulnya, ya. Tetapi dia kayak merasa sendiri, merasa lonely, merasa tidak punya arah hidup yang berarti, ingin memutus sebuah siklus yang sudah lama terpendam, sudah lama kayak dirasain sendiri, gitu loh. Jadi aku bilang lebih seperti
ingin apa ya, ingin mencoba untuk berdikari, ya, karena ini adalah sesuatu simbol untuk bahaya, ya, keputusan yang tidak matang, sebuah kecelakaan atau apapun itu. Nah, di sini dia ada masalah perasaan, ada sesuatu circle yang ingin diputus, kesehatan dari batin, kesehatan dari, aku bilang apa ya, luka, ada luka di sini. Lebih seperti mental health, energi yang diterima itu pengalaman yang sangat menyakitkan. Aku melihatnya seperti itu. Physical wounds, ya, physical wounds itu lebih kepada luka fisik. Jadi orang yang selama ini dia ini adalah orang yang tulus sebetulnya, teman-teman, tapi banyak melalui luka batin atau fisik, mungkin bisa jadi, ya, secara fisik dan mental bisa jadi di sini ada yang mungkin ya KDRT atau luka-luka batin, pokoknya yang menguras energi gitu, aku ngelihatnya, ya. Jadi mood dia itu ya seperti ini sekarang. Oke. Sekarang kita akan lihat untuk perasaannya terhadap kamu, ya. Dari semua yang terjadi ini, apa sih yang dia ingin sampaikan atau yang harus kamu tahu tanpa harus dia bicara, ya. Dikala dia mungkin sikapnya pasti akan mempengaruhi ke kamu. Kita lihat dulu ya, energi ke kamu, sikapnya seperti apa. Aku melihat di sini masih ada energi stabil sebetulnya, ya, stabil namun tidak bergerak, ya. Dia merasa masih ada koneksi sama kamu. Energinya stay di sini. Cuman kayak apa ya? Aku merasakan ya udah kayak gitu. Yang penting aku sudah ada status, ibaratnya gitu loh. Ada status. Aku melihat sebetulnya ada energi yang aman, tetapi kalau dari segi komunikasi mungkin agak pasif, ya. Tujuan dia adalah stabil dari ekonomi. Jadi sebetulnya selama kamu bisa memahami dan mensupport dengan keputusan yang dia buat, dengan dia sekarang berbuat seperti ini, aku rasa sih kayak dia mau fine-fine aja gitu loh. Karena apa ya, sebenarnya dia masih banyak harapan atau dia butuh kamu, butuh secara nyata, ya mungkin pengen perlu bantuan, sokongan, itu masih butuh gitu loh. Cuman dari segi ngomong, komunikasi, aku nggak bilang ini lancar gitu loh, masih butuh kamu, karena masih ada harapan, masih aku ngelihat masih pengen banyak yang dituntut gitu loh.
siklusnya perasaannya kayak memang ya merhatiin tapi kecil-kecil ya, ngerespon kecil-kecil, aku lihatnya gitu. Karena di sini dia tuh banyak depresinya, banyak downnya. Intinya dia itu butuh uang, butuh kestabilan. Kestabilan dari apa? Semuanya tuh oke. Dia maunya gitu. Pengen diperhatiin orang ini ya teman-teman. Dia cuma minta ya dari semua yang dia lakukan, kegilaan yang dia lakukan, cuma minta di respect dan diperhatikan karena secara batin orang ini sedang traumatik dari lingkungan dia yang mungkin salah atau dia merasa salah di situ. Kita buka lagi ya. Sekarang aku mau lihat perasaan dia kepada kamu. Perasaan dia kepada kamu seperti apa? Oke. Agak galak ya, agak tegas. Iya, enggak gitu. Ada energi menunda kan? Aku lihatnya di sini ada energi menunda, energi mikir-mikir. Jadi nggak langsung ngomong, mikir-mikir kalau ngomong sama kamu. Energi pasif teman-teman. Ya, energi pasif banget di sini. Tuh, lagi nggak pengen apa-apa. Intinya malas bicara. Karena udah banyak tekanan banget gitu loh. Kok kayaknya semua nih aku nih hancur gitu, kayak disia-siakan. Wow, ini energinya energi mandek ya. Bottom of decknya Queen of Swords nih. Wow, buat dia cinta saat ini sangat tidak penting. Buat dia ingin ingin bilang sama kamu bahwa komunikasi atau cinta itu bukan jadi prioritas sekarang. The Hangman ya. Dia butuh kayak suasana baru. Dia butuh seperti kayak sesuatu yang menguntungkan, kemajuan hidup ya. Mungkin relasi pekerjaan itu lebih penting ya. Relasi pekerjaan itu lebih penting daripada masalah cinta di sini aku lihatnya. Jadi ya mohon maaf nih ya teman-teman, buat kamu di sini harap mengerti bahwa mood dia ini sedang tidak baik. Jadi sebetulnya dia punya masalah pribadi yang nanti impact dan efeknya tuh akan jatuh ke kamu. Aku hanya mau bilang supaya kamu tetap menjaga emosi aja gitu. Kalau perlu sih sebaiknya kayak diabaikan aja dulu ya, karena lebih tepatnya kamu sendiri nanti akan ikut masuk ke dalam drain energinya orang ini. Kataku tidak perlu, nggak perlu. Sebelum kita masuk, aku akan buka satu lagi. Pada akhirnya dia seperti apa ke kamu? Pada akhirnya kemungkinan yang terjadi apa atas hubungan kalian ya? Oke. That bisa jadi putus teman-teman. Maaf ya kalau aku bilang di sini saat ini energinya dia mau sendiri ya. Energi dia mau sendiri. Coba aku lihat lagi di sini. Gimana kak? Bakal akan kembali apa enggak? Aku lihat ya. Dia masih merenung. Dia masih akan memikirkan kembali apakah dia siap berkomitmen atau tidak. Aku ngelihatnya orang ini lebih kayak lari dari sebuah kisah cinta gitu. Sampai dia menemukan sesuatu, ya mungkin kedepannya bisa datang. Kalau dia sudah merasa stabil, ya dia akan datang lagi. Tapi untuk saat ini dia mau sendiri, nggak pengen diganggu, ya nggak pengen diganggu. Tapi sebetulnya setelah recovery ya teman-teman. Jadi di sini dia tuh berusaha untuk pergi dulu dari kehidupan komitmen.
ya. Tidak mau ditawari sesuatu, tidak mau dibantu, memikirkan apa, dia pengen berusaha untuk berjuang sendiri. Kalau mungkin sudah moodnya bagus, dikala dia sudah berjuang di sini, ya ini bisa jadi akan datang lagi, ya. Ada sesuatu yang dia kejar kembali dari masa lalu, memperbaiki masa lalu. Lebih tepatnya, unfinished business kalian akan selesaikan sama dia, tapi menunggu waktu ya, nggak bisa dalam waktu cepat ya. Jadi kamu harus terima kalau seandainya dia pasif di sini, tidak memberikan kamu ruang untuk berbicara, nggak mau ketemu, ya nggak apa-apa, santai aja gitu. Kita lihat ya, apa yang ingin dia katakan sebenar-benarnya dari hubungan ini. Apa yang ingin dia katakan sebenar-benarnya dari hubungan ini. Apa yang ingin dia katakan sebenar-benarnya dari hubungan ini. I'm sorry, I'm fucked up. Dia minta maaf ya. Dia harus pergi dikarenakan aku merusak semuanya. Aku merusak semua. Aku semacam nggak punya pilihan lain gitu. Aku minta maaf, aku begini. Merasa nggak enak juga dia. Kamu tuh tetap membuat hati aku tuh bahagia sebetulnya. Tapi dia kayak ngerasa aku seperti merusak semuanya. Kamu nggak usah khawatir. Nanti aku akan kembali, dia bilang gitu. Seperti aku bilang, relate. Nanti dia akan kembali, ya. Tuh, aku nggak bisa berkomitmen anything serius saat ini. Aku belum bisa berkomitmen yang serius saat ini. Ya, teman-teman, ada indikasi ya I have someone else. Ya mungkin saat ini bisa jadi dia sedang ada orang lain, bisa jadi someone else itu seseorang yang lain. Ya aku nggak bisa bilang dia ada orang lain juga di sini, tapi namanya juga nih oracle ya, suka-suka dia mau keluar, tapi mungkin dia ada pilihan lain sekarang, lagi ada fokus lain, fokus dengan yang lain, atau fokus dengan pekerjaan lain. Anggapnya begitu aja ya. Jadi nggak usah takut. Wait for me, tunggu aku. Sebenarnya dalam hati ini dia nggak mau merusak hubungannya dengan kamu. Yang ini jangan jadi pikiran ya, aku tahu. Jangan-jangan dia punya orang lain nih. Enggak, jangan pikir kayak gitu. Karena aku melihat dari energinya di sini, lebih tepatnya dia punya konsentrasi lain untuk hidup. Konsentrasi lain untuk menjaga diri. Kalau untuk berhubungan sama orang lain, ini aja dia nggak mau. Menunda. Gitu ya. Berarti di sini aku bisa indikasikan adalah dia punya satu konsentrasi lain, mungkin bekerja atau apa ya. Dia nggak mau merusak hubungan ini. Dia pengen sama kamu tuh baik-baik aja, tapi kayak pengen lepasin dulu lah, aku pengen peace gitu. Dan kita lihat lagi di sini gimana perasaannya. Kalian itu akan selalu kejar-mengejar karena kalian di sini ada indikasi twin flame ya. Balance. Akan ada pertemuan lagi namanya kalau twin flame. Tenang aja gitu. Di sini ada pencerahan ya. Healing. Akan ada perubahan. Dan di sini ya, mungkin kalian ada terlibat cinta segitiga atau apapun ya. Di sini ya kamu harus menunjukkan bahwa kamu tuh lebih baik gitu. Itu aja sih. Masih ada energi. Mungkin kamu di sini aku tadi nggak sebutin, mungkin ada energi
ya cinta segitiga, masih dengan ada orang lain gitu loh. Mungkin dia masih belum bisa sama pasangannya, bagaimana, itu bisa jadi ya, antara kamu dan dia. Kamu harus namanya berkompetisi, cari apa namanya, kamu harus berusaha menunjukkan semaksimal mungkin, tapi jangan pernah dipaksa ya. Not today, tidak hari ini. Aku bilang aku nggak mau dealing sama siapa-siapa seperti itu. Jadi dia nggak bisa berkomitmen secara serius dulu karena banyak pikiran, banyak tekanan. Oke. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan di sini? Di sini kamu tuh sebetulnya sama dia memiliki namanya ikatan ya, ikatan yang lebih kuat dari soulmate, dari apapun di muka bumi ini. Jadi kamu nggak perlu takut sebenarnya dia ini jodohku atau bukan. Ya, kamu akan ketemu lagi sama dia. Kamu nggak akan merasakan kehampaan dari dirinya. Dia nggak akan ngilang sama sekali. Ya, tapi kalau masalah jodoh atau apapun itu kita tergantung dari usaha. Kita nggak bisa memaksakan di sini. Yang penting kamu percaya aja sama dia, memupukkan bahwa kamu bisa juga tanpa dia. Kamu bisa juga tidak terlalu berpengaruh sama kehidupan dia di hidup kamu ya. Tetap percaya bahwa semesta itu akan nolong kamu. Kenapa? Semesta itu nggak akan menyia-nyiakan orang baik. Yang penting jangan pernah punya pikiran jelek sama orang. Mau dia jahat sama kamu atau apapun, tetap jadi versi terbaik dari diri kamu. Oke, terima kasih sudah mengikuti bacaan aku. See you when I see you. I love you. Bye-bye.